Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Mahfud MD yang curhat sulit sampaikan aspirasi ke DPR. Undang-undang penting selalu gagal ya. Parpol dan DPR nolak. Ini sesuai yang dilansir oleh Kompas TV. Dan ini disampaikan oleh Pak Mahfud pada saat mengisi ceramah di Masjid UGM ya. Tapi memang sebelumnya sudah ada yang pernah disampaikan ketika RDP ya, bahwasanya memang DPR ya, kondisinya ketika Pak Mahfud menyarankan undang-undang, misalnya undang-undang perampasan aset, itu jawaban dari Bambang Pacul ya sudah kita ketahui sendiri gitu ya. Bagaimana selengkapnya ini sesuai yang dilansir oleh Kompas TV ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Mahfud MD curhat sulit sampaikan aspirasi ke DPR, undang-undang penting selalu gagal, Parpol dan DPR nolak. Yogyakarta, Kompas TV. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan atau Menko Polhukam Mahfud MD mencurahkan hati atau curhat betapa sulitnya menyampaikan aspirasi kepada DPR. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat mengisi ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada Minggu. Kemarin saya bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum tetapi selalu gagal di DPR, kata Mahfud MD. Mahfud lantas membandingkan DPR era saat ini dengan era Bung Karno. Pada zaman Bung Karno, kata dia, saat muncul aspirasi dari siapapun, segera ditindaklanjuti dengan pembuatan undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Kalau sekarang ini undang-undang penting nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya DPR kok nolak, bos. Jawaban DPR ya. Ujar Mahfud diiringi sorakan dan tepuk tangan jamaah. Mahfud menambahkan di era sekarang Indonesia masuk pada demokrasi transaksional di mana kepala daerah dibiayai oleh cukong-cukong. 84% kata KPK menyatakan resmi 84% kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong, ucap dia. Akibatnya menurut dia kepala daerah lalu diminta untuk memuluskan izin-izin hingga pemenangan tender perusahaan milik cukong. Akibatnya banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda, izin usaha penambangan. Maka kemarin sangat mengagetkan ketika indeks persepsi korupsi turun anjlok, ujarnya. Sebelumnya Mahfud MD menanggapi pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul soal pemerintah harus melobi Ketua Umum Partai Politik jika ingin rancangan Undang-Undang RUU perampasan aset disahkan. Ya, bergurau saya kira itu, ujar Mahfud di Laboratorium Agama di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sabtu. Mahfud menambahkan Ketua Komisi 3 DPR RI tersebut memang suka bergurau. Kalau Pak Pacul, Bambang Wuryanto kan suka bergurau, tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kondisi ya DPR kita yang saat ini yang dalam tanda kutip ya belum bisa diandalkan ya dalam hal untuk menjalankan fungsinya ya, untuk mengakomodasi aspirasi rakyat, kemudian menelurkan undang-undang yang benar-benar ya mewakili ya kepentingan rakyat. Nah khusus untuk yang terakhir ini bahwasanya yang disampaikan oleh Bambang Pacul bahwasanya undang-undang ya itu harus minta persetujuan ketua umum ya, harus bilang bos sesuai yang disampaikan oleh Bambang Wuryanto ya, dan itu juga ditegaskan ulang oleh Pak Mahfud ya. Saya kira itu apa yang disampaikan Pak Mahfud ya bukan gurauan gitu ya, jadi itu adalah real yang ada di lapangan saat ini ya. Suka atau tidak suka ya, kondisi DPR yang sokol ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada prakteknya ya tidak mewakili rakyat ya, aneh ini ya. Maka muncul ya berbagai macam singkatan-singkatan ya, Dewan Pengkhianat Rakyat ya, Dewan
dan lain sebagainya gitu ya, dan banyak sekali di media sosial. Maka banyak ya ketika undang-undang itu dikeluarkan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dari dulu hingga sekarang ya, maka banyak civil society, rakyat itu ingin ya di media sosial menginginkan bubarkan saja DPR ya. Jadi DPR yang dalam sistem demokrasi itu fungsinya untuk mewakili rakyat ya, tetapi pada faktanya jauh dari kata fungsinya untuk mewakili rakyat, tetapi lebih pada mewakili oligarki ya, para pemilik modal ya. Apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul misalnya itu merupakan hal yang vulgar disampaikan di tengah-tengah sidang rapat dengar pendapat dengan Pak Mahfud dalam keterangan untuk menyampaikan tentang transaksi janggal 349 triliun ya. Di situ Pak Mahfud menyampaikan ada undang-undang yang perlu juga untuk disahkan, yaitu undang-undang perampasan aset ya. Dan perampasan aset ini juga perlu gitu ya sobat sekalian, karena ketika ya orang-orang jahat itu merampok uang rakyat ya melalui saat ini ya, contohnya yang sudah dinyatakan tersangka ya, orang-orang seperti Rafael Alun Trisambodo ya, yang melakukan ya penyelewengan dengan memfasilitasi para pengemplang pajak ya. Jadi pajak itu yang gede-gede bayarannya ya 50M ya, hanya dibayar misalnya ya dibayar separuh, hanya dibayar 25M, kemudian 5M dikasihkan kepada pejabat Dirjen Pajak ya. Dan itu misal ya ini, dan itu terjadi terus-menerus ya. Bayangkan berapa, maka tidak heran gitu ya jumlah kekayaan pejabat eselon 3 itu ya, bahkan LHKPN-nya ya sampai 56 miliar ya, padahal take home pay-nya kurang lebih 30 juta kan ya, sama seperti Sambo ya, tapi Sambo juga sama gitu ya, kekayaannya ternyata juga fantastis. Nah, untuk Sambo ya, bagaimana kasus kelanjutannya ya, apakah benar-benar bisa dieksekusi untuk hukuman mati sesuai dengan vonis ya, atau nanti itu hanya sebagai penghibur lara ya, keinginan banyak warga gitu, banyak rakyat ya, yang kalau itu diterapkan KUHP yang baru, kalau Sambo berbuat baik 10 tahun maka bisa diubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Nah, itu kasus Sambo ya, kita harus kawal meskipun sudah agak kabur ya beritanya. Nah, kembali lagi ke masalah DPR. DPR kita harus kita akui bermasalah ya. Bermasalahnya tentu saja terkait praktek KKN yang gila-gilaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Jadi praktek KKN terbesar salah satunya institusinya di DPR gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan lahirnya undang-undang yang bisa mengakomodasi kepentingan rakyat, tetapi DPR-nya dirasuki yang namanya KKN gitu ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan undang-undang perampasan aset ini ya juga penting ya dalam rangka untuk aset orang-orang yang koruptor ini ya, korupsi ya, benar-benar harus dibikin cerah gitu ya. Karena saat ini ya benar-benar kita disajikan dengan aturan ataupun hukuman pidana bagi para koruptor itu seakan lebih ringan ya daripada para aktivis yang mengkritik ya. Seganda Nanggolan ya, kemudian Anton Permana, kemudian Edi Mulyadi yang melakukan kritik pemerintah hanya bermodalkan data, kemudian omongan untuk memperbaiki pemerintahan, itu justru hukumannya lebih berat daripada koruptor yang benar-benar menggarong uang rakyat ya. Jadi pemiskinan aset ya, perampasan aset ya, termasuk bagaimana tujuan utama untuk memiskinkan para koruptor ini, salah satu hal juga yang penting yang harus seriusi ya, supaya orang-orang yang korupsi itu ya harus mikir beribu kali ya, bahwasanya nanti harta korupsi itu nanti akhirnya akan kembali ya ke negara ya. Nah, sayangnya ya DPR ternyata susah ya untuk mewujudkan keinginan ya
untuk pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk TPPU, ya. Itu bisa dilihat dari ungkapan vulgar dari Bambang Pacul yang menyatakan semua undang-undang itu gampang untuk digolkan, tapi kembali lagi, ya. Tapi kembali lagi harus izin bos, ya. Itu sebutan dari Pak Mahfud. Kalau Pak Bambang Pacul, ya, itu harus izin dari ketua umumnya, gitu ya. Artinya apa? Artinya memang belum ada niatan, ya, baik dari DPR itu sendiri, ya, termasuk dari pemerintah untuk benar-benar serius dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk juga TPPU, ya. Artinya orang-orang yang tidak begitu semangat, ya, serius, ya, bisa saja terlibat dalam KKN TPPU-nya itu juga parah, ya. Jadi mau dibilang apa kondisi negeri ini yang DPR yang wakil rakyat ternyata tidak mewakili rakyat, ya, dan itu adalah gambaran umum bagaimana DPR saat ini, ya, yang tidak bisa mewakili aspirasi rakyat dan lebih pada condong adalah mewakili, ya, kepentingan oligarki, ya. Jadi memang, ya, jadi memang absurd, ya. Jadi utopis kalau kita melihat demokrasi, ya, demokrasi yang menyatakan bahwasanya kedaulatan itu di tangan rakyat itu sebenarnya utopis. Karena coba sekarang, ya, tunjukkan undang-undang yang bisa benar-benar memberikan mengakomodasi kepentingan rakyat. Yang terakhir misalnya Perpu Ciptaker itu jauh daripada kepentingan rakyat, dan harusnya ketika rakyat itu menyampaikan, ya, aspirasi, ya, itu harus langsung ditaati oleh DPR. Karena apa? Karena DPR wakil rakyat, dan DPR yang atau kondisi yang kondusif, ya, yang bagus itu, ya, akan ada jarang, ya, melihat orang-orang itu demo, gitu ya. Kenapa orang-orang demo? Karena DPR, ya, tidak bisa mengakomodasi kepentingan rakyat, ya, harus turun berkeringat, ya. Pun juga ketika melakukan aksi demo berjilid-jilid, ya, tetap, gitu ya, kondisi DPR itu tidak berkeming, ya. Berarti akhirnya memang ini fix, ya, apakah, ya, kita itu masih DPR itu masih diperlukan, ya. Nah, kalau tidak diperlukan, ya, dibubarkan saja, gitu ya. Karena coba bayangkan, ya, anggaran yang besar untuk membiayai wakil rakyat, ya, gaji segala macam, termasuk untuk anggaran reses, ya. Tetapi dengan anggaran yang begitu besar, ya, tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, tidak bisa mewakili rakyat, ya. Yang ada adalah mewakili oligarki, gitu ya. Pun juga itulah, gitu ya. Kita harus benar-benar sadar bahwasanya kehidupan demokrasi itu seperti itu. Jadi omong kosong bahwasanya akan ada keterwakilan rakyat di dalam DPR, ya. Jadi sampai kapanpun, ya, ketika demokrasi ini diterapkan, maka yang ada adalah utopis, ya. Akan ada kekecewaan, termasuk rakyat pun, ya, menyampaikan aspirasi untuk pemberantasan korupsi. Wong DPR-nya juga terlibat korupsi, ya. Dan juga yang disampaikan oleh Pak Mahfud, hampir semua institusi sekarang sudah dimasuki itu yang namanya korupsi, ya. Jadi kita harus benar-benar melihat akar permasalahan, ya. Jadi, ya, akar permasalahan itu yang menjadi kita berpikir apa sih penyebabnya, ya. Nah, yang paling terlihat jelas tentu saja dari sistem, ya, sistem demokrasi sekarang yang dijalankan tidak bisa yang utopis, ya. Jadi sistem yang benar-benar bisa memberikan kesejahteraan, ya, bisa dilihat rekam jejaknya. Sesuai yang disampaikan Anies kan selalu menyampaikan bahwasanya penting untuk melihat rekam jejak. Nah, rekam jejak yang saat ini sistem yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, sistem Islam, ya. Rekam jejaknya panjang, ya. Bahwasanya Islam itu pernah berjaya hampir 1300 abad, ya. Ketika pengaturan itu diatur dengan hukum dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ya, dengan Al-Quran As-Sunnah, ya, maka yang terjadi adalah kesejahteraan, ya. Contoh misalnya pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, bagaimana sejahteranya umat pada waktu itu. Dicari orang yang berhak untuk menerima zakat, ternyata nggak ada, saking sejahteranya, ya. Pun juga pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya, gaji guru, ya, itu 15 dinar atau 75 juta. Pernah ada gitu, ya. Apakah pernah ada gaji guru itu sampai sebesar itu, ya? Bahkan yang paling menyedihkan, gaji honorer itu sampai 100.000 per bulan, ya. Coba bayangkan, buat apa 100.000 per bulan itu? Buat menjajan 2 hari, 3 hari itu udah nggak cukup untuk membiayai hidup, ya. Jadi, dan banyak lagi gitu, ya. Kalau kita benar-benar melihat rekam jejak Islam ketika diterapkan, maka yang terjadi adalah kesejahteraan. Nah, kalau sekarang tetap dipertahankan, yang ada, ya, kondisi saat ini yaitu kesengsaraan. Maka orang secara rasional akan bisa memilih, ya, sistem apa yang lebih baik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.